Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Selamat pagi Sobat Trader dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya, Rino Musasi, di acara Edukasi Morning Talk bersama Lensa Trading. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Senin tanggal 13 November, nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita akan sama-sama mengulas proyeksi mengenai pergerakan market, instrumen market tertentu, baik itu forex, komoditi maupun indeks yang tentunya harapan kami materi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman semuanya supaya makin menunjang kesuksesan kita di bisnis ini untuk jangka mendatang. Namun sekali lagi materi kami ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif potensi maupun resiko itu berbanding lurus baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang, dan yang paling utama terakhir adalah seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu saya, teman-teman semuanya, dan Bapak Ibu semuanya akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing. Itu untuk disclaimer-nya. Dan buat teman-teman semuanya yang berhalangan hadir untuk secara online ini, nanti boleh mengikuti mengecek video kami di channel YouTube kami. Apa channel YouTube-nya? Nanti silahkan menghubungi kontak person yang mengundang Bapak Ibu semuanya ke sini, dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat materi-materi yang bisa bisa kami share. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mulai, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta inayahnya kepada kita semua. Salah satunya tercermin pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, bertatap muka secara Zoom, secara online ini, tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini tetap sehat, tetap semangat, tetap lancar kegiatannya, dan akunnya juga berkembang terus. Amin. Dan selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman manajemen dari Lensa Trading ya, yang telah membantu kelancaran acara ini, dan semoga acaranya lancar dari awal sampai akhir dan tentunya juga dapat bermanfaat. Terakhir tentunya juga kepada partisipan yang sudah bergabung di sini, ada 9.000 peserta ya, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas partisipasinya. Saya sapa dulu, ada Bapak Badang, Bapak Ben, Bapak Dika, Bapak Gemma, Saudara Sekala, Bapak Yusuf, Bapak Arif Nugraha, dan Ibu Cacalin. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat, lancar sampai akhir. Terima kasih. Dan sesuai tema pada kesempatan, ya, makasih Bapak Yusuf. Halo, ya. Apa kabar Pak Yusuf? Sehat, baik ya? Insya Allah. Nah, sesuai tema pada kesempatan pagi hari ini, yaitu proyeksi market untuk seminggu ke depan, saya akan mencoba menyampaikan proyeksi market secara fundamental, teknikal, dan sentimentalnya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, ketika nanti ada pertanyaan, baik itu mengenai materi ataupun hal-hal lain seputar trading, nanti boleh langsung isi kolom chat ataupun on mic jika diperlukan. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja saya izin untuk share screen kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, saya share dulu untuk kalender ekonomi ya. Ini saya ambil dari investing saya cek dulu untuk market mover minggu ini ya, market movernya. Hari Senin tanggal 13 November ada beberapa data medium dan high impact ya. Untuk medium itu ada data euro, dan sesi malam nanti sesi US itu ada inventory minyak mentah untuk USD ya. Nah, mungkin di beberapa platform kalender ekonomi ini nggak muncul ya inventory minyak mentah ya. Tapi di investing ini muncul dan ini high impact ya. Tapi nggak ada forecastnya. Nah, untuk previousnya itu 0,774 juta ya. Ini mungkin juta barel mungkin ya inventory minyak mentahnya. Nah, nanti kita cek untuk aktualnya apakah inventory minyak mentahnya itu positif atau negatif. Lalu udah itu aja untuk hari ini, tidak tidak terlalu banyak. Nah, untuk esok hari dari Selasa tanggal 14 November ini cukup cukup banyak ya, cukup banyak data medium maupun high impact ya, cukup kayak data. Dimulai mohon maaf teman-teman.
Dimulai dari bahkan dini hari itu ada neraca anggaran federal ya, dan dimungkinkan ini akan good for US walaupun ini medium ya, dari 1,171 billion ke minusnya 58,5 billion ya, minusnya mengecil artinya ini angkanya positif secara forecasting. Dan high impact selanjutnya, masuk ke sesi US ya 2030. Oh iya, ini sudah berubah season, jadi untuk jadwal fundamental atau market mover itu berarti jamnya mundur 1 jam ya, menyesuaikan jam di sana. Contoh, ini ada CPI ya, indeks harga konsumen esok ya. Ini kan normalnya biasanya setengah 8, tapi karena ini sudah berganti musim jadi setengah 9 ya, setengah 9 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini ada CPI bulanan tahunan ya untuk bulan Oktober, dan teman-teman semuanya oh ya, di momen CPI ini insya Allah teman-teman dari Lensa Trading kemungkinan besok akan ada live show yaitu live trade bersama kami. Untuk teman-teman semuanya, jika jika berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut baik itu secara online maupun offline, nanti boleh menghubungi kontak person yang mengundang Bapak Ibu semuanya di sini ya. Nanti insya Allah akan kita selenggarakan atau akan kita adakan live show, live trade atau meet up trader-trader Bandung, komunitas Bandung bersama kami. Semoga bermanfaat ya. Oh ya, saya bacakan dulu untuk forecastingnya, CPI-nya. Nah, apa itu CPI? Kita baca dulu yuk. Kita baca CPI. Nah, jadi CPI atau indeks harga konsumen itu adalah mengukur perubahan harga barang dan jasa, ya, tidak termasuk makanan dan energi. Nah, CPI ini dari perspektif konsumen, ya. Nah, cara bacanya adalah data yang lebih tinggi dari ekspektasi itu akan dianggap positif untuk mata uang terkait, utamanya di sini adalah dolar. Namun sebaliknya, jika angkanya itu negatif, maka akan menjadi kabar buruk buat mata uang terkait, termasuk di sini yaitu untuk dolar ya. Jadi CPI ini adalah data penting high impact yang bisa kita menjadi salah satu acuan untuk mengambil peluang transaksi secara fundamental. Seperti itu. Nah, selanjutnya di hari Rabu itu ada pagi hari 6.50 WIB ada jatah yen ya. PDB atau GDP yen per kuartal. Ini data kuartal. Dan forecastingnya itu bad. Forecastingnya itu bad karena data sebelumnya adalah 1,2%, lalu ini minus 0,1%. Jadi forecastnya yen besok pagi hari di hari Rabu yaitu bad. Dan selanjutnya langsung saja ke sesi malam, ada retail sales ya di bulan Oktober, ini high impact. Ada lagi ya retail sales, kemungkinan dari forecastingnya ini 0,7 ke minus 0,1 akan bad ya, kemungkinan forecastingnya akan bad. Lalu juga ada lagi inventory minyak mentahnya. Dan di hari Kamis ada klaim pengangguran awal. Ya, klaim pengangguran awal di periode sebelumnya itu adalah 217 ya kemarin. Dan kita lihat nanti berapa pengangguran awalnya. Karena ini bisa menjadi acuan untuk jumlah tenaga kerja di hari perubahan tenaga kerja di bulan-bulan berikutnya. Lalu ada indeks manufaktur Fed Philadelphia. Dan terakhir di hari Jumat ada CPI untuk euro jam 5 sore. Ada building permit juga di sesi US. Ini forecastnya adalah bad for US. Bad for US. Udah itu. Jadi beberapa market mover penting itu ada utamanya besok ya CPI ya. Besok CPI dan mana tadi? Dan retail retail sales dan retail sales. Jadi hari Selasa dan hari Rabu ini ada data penting yang high impact dan volatilitinya sangat tinggi dan biasanya akan mempengaruhi harga instrumen market utamanya yang direct maupun indirect. Begitu juga dengan komoditi yang ada hubungannya dengan dolar yaitu emas ya. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai market mover minggu ini untuk sektor fundamentalnya. Nah,
Di samping itu akan coba saya saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya eh, bagaimana analis kami dalam memberikan presentasi mengenai fundamental dan teknikalnya dalam bentuk daily bulletin. Saya share. Oh, sebentar. Baik. Nah, ini saya bacakan sebentar ya. Ini adalah contoh salah satu produk dari manajemen kami dari Linsan Trading, yaitu ada daily bulletin ya. Daily bulletin ini isinya apa saja? Isinya yang pertama mengenai berita-berita berita-berita fundamental, baik itu penjelasan-penjelasan maupun fokus-fokusnya. Jadi contoh di sini ada 5 hal utama di pasar minggu ini, yaitu data inflasi atau CPI, Fed speaker, dan government shutdown. Nah, ini datanya dari mana? Datanya itu kami ambil dari platform-platform berita fundamental, contohnya ada investing ya. Ini ada data inflasi Amerika Serikat. Contoh, para investor menunggu data harga konsumen Amerika Serikat atau CPI untuk bulan Oktober pada hari Selasa besok. Apa fungsinya? Untuk mengetahui perkembangan kemajuan The Fed dalam upaya untuk terus menurunkan angka inflasi dari level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Kenapa? Karena inflasi untuk standar negara maju, utamanya Amerika, targetnya adalah 2% ya, adalah 2%. Dan inflasi ini diperkirakan akan meningkat loh. Ini naik 0,1% basis bulanan. Di CPI bulan September itu naik 0,4 karena lonjakan mengejutkan dari biaya sewa, namun juga menunjukkan moderasi pada tekanan inflasi yang mendasarinya. Nah, ini contoh beberapa tampilan atau presentasi dari bulletin kami untuk berita-berita aktual ekonomi dunia juga ada. Terus nanti bisa dibaca ya. Buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan daily bulletin ini, nanti boleh menghubungi kontak person yang mengundang WU semuanya ke sini. Di sini ada economic eventnya 2230 crude oil inventory sama ya. Dan ini ada daily range untuk yang hari sebelumnya, ada OHLC-nya ya. Ini kami ambil dari time frame daily, ada OHLC, open, high, low, dan close-nya. Dan di sini juga lengkap ada volume transaksinya. Nah, untuk gold misalkan di hari kemarin, berarti hari Jumat ya, itu OHLC. Open candle-nya di harga 1938,27, high-nya 41,89, low-nya ya, open high low. Nah, setelah itu harga terendahnya tuh 15,65. Nah, berarti dari open candle 38, lalu harga tertinggi 41 dan harga terendahnya 15. Berarti dari kondisi ini kita mendapatkan informasi ya bahwa gold ini ketika close candle itu low-nya lebih rendah di hari sebelumnya ya. Dan artinya berarti secara pergerakan masih kuat turun. Nah, close-nya di harga 40. Nah, berarti untuk harga tingginya juga turun di untuk low paling rendah adalah 15, lalu ketika close di 40 ya. Nah, ini bisa untuk gambaran kita ya. Kita bisa mengetahui bagaimana volume transaksinya karena nanti dari sini kita juga bisa melihat akumulasi, manipulasi, dan distribusi secara hariannya. Ya. Selanjutnya ini juga ada teknikal. Sebentar. Saya izin mute sebentar. Ada teknikalnya, contoh ini adalah gold. Ini untuk analisa style intraday ya. Intraday, dan kami ini ambil referensinya dari Trading Central. Apa itu Trading Central? Yaitu sebuah tools yang dapat kita manfaatkan untuk alternatif analisa secara teknikal yang bisa membantu kita dalam menganalisa market untuk alternatif analisa saja, dan bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana cara mendapatkan trading channel tersebut. Nanti teman-teman semuanya boleh menanyakan kepada kontak person yang mengundang ya untuk mendapatkan tools ini ya. Jadi ini adalah tools tambahan yang bisa kita gunakan untuk membantu menganalisa market secara teknikal. Nanti bisa kita setting sesuai apa yang kita mau. Nah, dari sini ada gold intraday dan kemungkinan di sini akan turun lagi sebesar 0,62%.
Dan key resisten ya, key resistennya itu di 47. Ya, key resisten di 47 dan secara kemungkinan dari trading sentral ini atau daily bulletin ini kita lihat ya. Apa yang kita bisa ambil dari data ini. Nah, Senin 13 November 2023. Um, ini ya key level resistennya itu 1947 dan sekarang harganya ketika ini diambil adalah di 38,79. Nah, artinya secara tren ini kemungkinan akan bergerak ya ke 1927 kemungkinan besarnya. Dan ini preference-nya adalah sudah ada, alternatif skenario-nya juga ada ya. Terus ini untuk key levelnya, pivotnya 47, resisten 60, 54, 47, supportnya 33, 27, 20. Ini untuk membantu teman-teman semua yang tradingnya berdasarkan support resisten. Sudah dibuatkan seperti ini. Oke. Selanjutnya juga ada silver. Silver kemungkinan akan ada koreksi dulu. Terus crude oil, WTI, CLR. Untuk forex juga ada. Nah, ini contoh presentasi dari daily bulletin yang kami buatkan kepada Bapak Ibu semuanya supaya bisa membantu sebagai alternatif analisa hari ini. Juga terakhir kami presentasikan juga jadwal-jadwal webinar di jadwal hari tersebut. Semoga ini bermanfaat. Baik, itu tadi untuk daily bulletinnya. Selanjutnya saya akan langsung ke teknikal. Saya izin share screen. Sebentar. Oke, saya izin share screen teman-teman semuanya. Kita ke teknikal. Ada yang mau ditanyakan mengenai fundamental ataupun trading sentral ataupun daily bulletin yang tadi saya sampaikan? Kalau tidak ada, sekarang saya akan ke teknikalnya. Oke, apakah sudah masuk share screen saya? Sudah ya? Sudah. Baik. Siang Pak Rino. Siang juga Bapak Ari Nugraha. Terima kasih sudah bergabung. Ada request apa ini Pak Ari? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Kalau ada request nanti boleh isi kolom chat atau langsung on mic saja. Nah, saya cek dulu untuk gold ya. Untuk gold di di mappingan saya. Ini ya gold untuk di H1 sekarang trennya ini turun ya. Turun kenapa? Karena di sini sudah membentuk setelah dia gagal membentuk higher high, dia lalu turun, malah membentuk lower low terus dan terjadi break of structure terus. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya biasa pesanan langganan Euro USD. Baik Pak Ari, terima kasih. Coba nanti saya bantu ya. Jadi ini sementara trennya gold itu turun. Nah, cuman ini nanti dulu untuk gold kita sampaikan terakhir dulu ya. Sekarang kita ke request Pak Ari dulu deh. Pak Ari tadi Euro USD ya. Pak Ari tadi Euro USD. Mana Euro USD? Nih. Ini saya ambil dari trading view. Nah, trading view ini saya hapus dulu. Ganti yang lain dulu aja. Biar clean. Baik Pak Ari. Langsung kita eksekusi untuk Euro USD-nya. Ini saya ambil dari time frame H1. Nah, dari time frame H1 coba supaya lebih cepat kita pakai indikator smart money saya. Nah, dari sini sebentar ini buang dulu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tren Euro USD yang tadinya turun di sini, ya tadinya kan ini turun. Bentar, tadinya kan ini turun. Nah, tadinya turun ya. Lalu sekarang sudah berubah menjadi naik. Kenapa naik? Karena di sini sudah muncul cok dan bos baru.
cok dan bos baru. Di mana coknya kalau dari perspektif saya sih cok kuat pertama di sini, contoh ya. Dan cok kuat pertama di sini. Nah, ini cok 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 kuatnya. Lalu setelah ini eh, muncul bos baru lagi di sini. Ya. Nah, ini ya. Dan dari sini ini juga apa namanya? Jadi bos lagi. Nah, jadi ini kan ada kontinuitas tren. Berarti fokusnya untuk Euro USD ini naik sampai terakhir di sini. Nah, tapi kita lihat dulu karena kan pergerakan harga ini kan kalau naik ya dia nggak akan langsung naik ya. Ada gelombang-gelombangnya. Nah, sekarang di sini itu bagaimana kita cek? Kita cek. Oke, kita pakai ini. Nah, teman-teman semuanya atau tadi Pak Ari ya, ini adalah struktur market yang terjadi di Euro USD setelah harga bergerak di hari Jumat kemarin ya. Nah, terakhir di hari Jumat kemarin. Lalu sekarang harga ini dia tadi itu sudah memitigasi area demand ya. Demand ini terbentuk akibat dari order block yang muncul di sini. Ya, order block itu apa? Yaitu candle perlawanan terakhir. Karena di sini kondisinya itu turun, berarti candle terakhirnya perlawanan adalah candle yang naik atau bullish. Nah, di sini order blocknya. Dan setelah termitigasi, dia nggak mampu nembus. Di sini ada equal low atau likuiditas. Lalu kemudian dia naik lagi. Nah, berarti dia sudah bergerak dari demand. Nah, kalau dia bergerak dari demand, targetnya kemana? Targetnya itu supply. Ya, targetnya supply. Nah, jadi kalau dari kondisi time frame 1 sekarang, itu kita nggak bisa entry, Pak. Kenapa? Karena harga sudah meninggalkan demand. Nah, berarti kemungkinan akan menuju supply. Supply terdekat di mana? Di sini. Ya, supply terdekat di sini. Nah, artinya kalau misalkan Pak Ari atau kita semua mau entry, kita trace dulu ke lower time frame. Bisa nggak kalau entry di kondisi yang sekarang? Kita cek M5. Nah, kalau M5 ini bisa entry sekarang ya. Kalau M5 ini bisa. Ya, sebentar. Ininya kok. Nah, kalau M5 ini bisa. Kenapa? Karena ini sudah mengisi atau memitigasi area demand ini. Baru aja. Targetnya kemana? Target ya supply ini. Nah, untuk misal nih teman-teman semuanya atau Pak Ari, kita cek untuk di lower time frame M5 ini kan sudah ada setupnya kebetulan. Kita cek dulu untuk apa namanya risk rewardnya. Misalkan buy sekarang, SL di bawah sini, ganti hitam semua aja lah. TP-nya di sini. Ya ini risk rewardnya lumayan lumayan bagus ya sebenarnya. Risk rewardnya sebentar. Resikonya lumayan bagus tapi apa namanya targetnya juga juga pendek. Untuk yang scalping mungkin boleh nih untuk yang scalping ya. Ini untuk ya ini saya screenshot sebentar. Ini kita nemu setup M5 dengan base analisa SMC, stylenya scalping di lower time frame ya. Saya tulis nanti saya screenshot ini by area di bentar di 68 pendek banget ya 6806 6821. Oh gini aja, maaf saya hapus sebentar. Nah begini saja. Ini area demand
atau area buy di 1668 1.06.805 sampai 06826 1.06826 ya. Ini untuk area demand-nya, SL-nya di sini di 1.06800 06891 untuk TP-nya ya. Tapi ini SL-nya pendek banget nih. SL-nya pendek pendek banget. Kita taruh di bawah likuiditas ini ya. Nah, ini kalau cocok, cuman saran saya jangan entry seperti ini, Pak. Teman-teman, kenapa? Karena ini yang high risk. Ini saya screenshot dulu coba ya. Saya screenshot dulu. Bentar. Oke, sudah saya download. Kenapa? Karena ini yang high risk. Nah, kalau yang medium risk mana, teman-teman semuanya? Yang medium risk adalah yang di bawah ini. Ya, yang di bawah ini. Nah, ini agak apa namanya? Agak mending untuk areanya. Ini saya hapus di area ini ya. Jadi tunggu dulu ke bawah, tunggu dulu di area ini, baru kita entry buy. Ini saya hapus, saya hapus, saya hapus. Nah, ini untuk yang medium risk bisa entry di sini di area harga berapa? Ini demand, area buy 1.06729 sampai 1.06777 ya. Ini medium risk. Di sini ya. Dan SL-nya di bawah sini, di bawahnya sedikit. TP-nya di mana? TP-nya sama di sini. Di sini aja TP-nya. Karena kan dia tadi meninggalkan area ini ya. Nah, jadi SL-nya di 06715, SL-nya ETP-nya di 06890. Apa namanya? TP-nya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini untuk yang medium risk. Saya screenshot. Oke. Nah, saran saya kalau mau lebih aman itu di yang low risk, setup yang low risk. Yang mana? Yang di bawahnya ini saya hapus. Berarti kalau dia satu belum saatnya entry, Pak. Iya. H1 belum. Nanti Pak, kita coba cek H1 ya. Ini kita ke lower time frame dulu, ke M5 dulu. Nah, kalau di lower time frame di M5 yang settingan setup yang low risk itu di sini, Pak. Saran saya ya, di sini. Ya, saran saya di sini. Di sini ada order block terakhir ya, di sini. Di sini saja. Ini ngeblok di sini. Nah, di sini area entry yang low risk-nya. Ini demand, area buy, apa namanya? 1.06641 sampai 1.06685. Ya, ini untuk yang low risk. Nah, sini SL-nya taruh di bawah sini ya, agak jauh ya. Karena di sini juga ada swing sebelumnya. Ya, kalau mau taruh di sini sih boleh ya di bawah strong low ini. Tetapi saran saya di sini aja supaya lebih aman. Karena di sini ada batasan yang di bawahnya yang apa namanya bisa jadi ini terkena likuiditasnya. Dan TP-nya di mana? TP-nya ya sama di sini. Ya, ini untuk yang setup low risk-nya. Jadi area buy di 06641 06685 dan SL-nya di 06558
TP-nya di 06890 sama kalau TP-nya. Nah, ini adalah setup untuk entry Euro USD di lower time frame ya. Ada peluang buy di 3 level. High risk, medium risk dan low risk. Untuk low risknya ini saya screenshot lagi. Nah, nanti bisa saya share di grup VIP ya untuk apa namanya untuk peluang entry-nya. Jadi pending order dulu, tunggu koreksi harga baru ikut masuk. Seperti ini. Ya, memang memang di lower time frame itu dan key level memang berbeda ya. Kalau di H1 seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Ari, H1 itu memang bobot levelnya itu lebih bagus ya. Bobot levelnya lebih bagus dan targetnya biasanya lebih lebih jauh. Tapi resikonya kalau kena swing juga swingnya lebih lebih jauh ya. Nah, untuk yang lower time frame itu kelebihannya satu, kita bisa tahu distorsi-distorsinya. Jadi memang lebih akurat. Tapi kekurangannya targetnya itu biasanya pendek, nggak sepanjang dari time frame yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ya tergantung struktur struktur market yang terbentuk seperti itu. Contoh misalkan sekarang buy di sini, TP-nya di sini, ini kan pendek, pendek ya. Nah kalau cocok sama risk rewardnya ya silahkan. Nah ini contoh untuk Euro USD ya di time frame M5. Nah kita sekarang cek ke H1-nya Pak. Ke H1-nya tadi karena sebentar saya hapus. Nah, kalau dia satu, ini memang belum saatnya entry, Pak. Karena tadi sudah meninggalkan area demand ini. Kalau Bapak mau entry di H1, itu proyeksinya seperti ini, Pak. Ini satu aja ya. Kalau mau dua, ini medium sama low. Ada dua setup ya. Ada dua setup. Yang pertama, ini target semuanya sama di sini. Sebentar. Target semuanya sama di sini. Yang pertama, itu untuk yang medium risk ya. Proyeksinya adalah tunggu harga koreksi turun dulu. Ke sini, baru kemungkinan naik sini. Nah, jadi bagaimana setupnya? Ada pending order di area demand ini. Ya, ini ada order block ya, candle perlawanan terakhir. Dan ini sudah ada equal low, equal apa namanya? Ada sell set liquidity. Di sini sudah ada likuiditas. Kita tempatkan sedikit di bawahnya. Nah, di sini area demand-nya saya kasih demand key level H1 di area harganya 1,0654 sampai 1,066685. Nah, ini yang setup medium risk. Oke, SL-nya di 06541 dan TP-nya 07388. Ini bagus ya risk reward-nya ya. SL-nya kecil tapi TP-nya jauh. Kenapa nggak TP-nya di sini? Karena ya kalau TP di sini boleh, boleh sih. Tapi saran saya TP-nya di sini sekalian. Ya karena apa namanya target yang belum dicapai itu di supply ini, di supply ini. Nah, ini saya screenshot lagi untuk analisa di H1. Jadi nanti sesuaikan dengan risk profile masing-masing teman-teman semuanya ya. Kira-kira cocok yang style tradingnya bagaimana? Yang scalper kah atau intraday kah? Jadi bukan berarti kita style tradingnya scalper itu bukan berarti sekarang harus entry itu dikit-dikit ambil enggak ya. Tetap walaupun scalper harus menemukan level area yang bagus ya. Mungkin kendala saya juga dulu waktu pas awal-awal mencoba untuk menjadi scalper kan mindsetnya salah ya. Jadi saya entry-nya kalau ada longgar waktu, saya buka handphone, buka laptop ya, lihat market gitu, seluangnya waktu saya, coba entry sekarang marketnya lagi mau naik, saya entry sekarang, niatnya 30 sampai
ya harusnya nggak sampai 15 menit ya, karena kan kita kalau analisa M5 itu targetnya M15 di time frame selanjutnya. Tapi apa iya 15 menit selanjutnya itu pasti kita close kan, kadang enggak juga ya. Apa namanya, karena sekarang kita lagi waktunya longgar, kepaksa harus pengen entry, dan ketika entry belum waktunya. Nah itu biasanya biasanya yang menjadi kendala trader atau teman-teman semuanya yang stylenya scalping. Jadi walaupun scalper, tetap saran saya adalah cari atau nunggu area yang diinginkan ya, supaya apa? Supaya resikonya akan lebih kecil. Karena bisnis ini adalah bisnis probabilitas, kita harus mencek dulu, kita harus membuat portofolio dulu, metode ini bagaimana probabilitasnya, apakah cocok sesuai dengan risk kita atau tidak. Baik, ini untuk key level 1, tadi sudah saya screenshot. Sekarang untuk yang apa namanya, EU yang low risk itu di sini, low risknya di sini, ya. Di area ini harganya ini ya, 1.06153 sampai 1.06235 ini adalah demand area buy. Ini saya tulis saja. Demand key level H1 ini low risk. Memang ya, kalau yang low risk seperti ini kita nunggunya memang agak lama, tapi peluang nanti kalau misalkan ini peluang kalau nanti harga ke sini itu apa namanya, peluang profitnya memang lebih tinggi ya. Nah, SL-nya di mana? SL-nya di sini, di bawah ini ya, di bawah base ini. Ini kan ada base. Nah, di bawah base ini. TP-nya di mana? Ya, TP-nya di atas ini. Jadi ini lebih jauh ya targetnya ya. Karena ini key level H1. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau yang H1 gini analisanya ya biasanya style tradingnya intraday. Saya screenshot. Oke ya. Jadi untuk Euro USD Pak Ari ada, tadi kita nemu 5 setup, 3 di lower time frame M5 ya, dan 2 di high di key level H1. Tinggal nanti Pak Ari cocok yang mana, sesuaikan dengan style masing-masing dan sesuai dengan risk profile masing-masing ya. Kalau saya saya akan entry milih yang ini ya. Kalau saya pribadi, misalkan saya ditanya kalau kalau jadi Pak Rino, mau mau entry-nya yang mana milihnya, saya akan milih yang ini. Walaupun mungkin ini nunggunya lebih lama, tapi nanti peluangnya lebih bagus ya, peluangnya lebih bagus. Pak, base rally dan base drop ciri-cirinya apa? Bisa dijelaskan detailnya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Pak Ari Nugraha. Terima kasih. Maksudnya ini rally base rally ya, dan drop base drop mungkin. Saya gambarkan di sini, Pak. Jadi prinsip tersebut, rally base rally ataupun drop base drop, dan kan ada 4 ya, rally base drop base rally. Nah, itu tuh fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengetahui area base-nya dan kondisi biasnya. Jadi misalkan seperti ini, Pak. Mana ya? Nah, ini kan drop. Nah, ini adalah kondisi drop base drop. Sebentar. Nah, ini maaf, bentar, saya hapus dulu. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini itu adalah DBD atau drop base drop. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui area base-nya. Nah, jadi ketika misalkan kondisi ini kan bikin base ya, ini kan bikin base. Nah, setelah kita nemu base ini ya, setelah kita nemu base ini dan nanti harga sudah tertembus, eh,
rata-rata itu teman-teman trader itu entry-nya begitu ketembus, ya, begitu begitu base ini ketembus, ya, begitu base ini ketembus, teman-teman biasanya begitu tutup candle langsung sell, ya, karena memang keseringan itu begitu ketembus turun. Tapi saya tidak ambil yang itu, ya, saya ambilnya itu setelah ini ketembus, tunggu koreksi dulu naik ke base ini, baru saya akan entry sell, ya. Ini drop, base drop. Nah, nanti ini bisa bisa kita panjangkan area ini, Pak. Ini bisa kita panjangkan lagi ini gitu, ya. Nah, kalau kalau misalkan harga masuk sini, misalkan ini saya hapus. Misalkan dari sini, ya, gini gini gini. Nah, pas masuk sini lagi dan nggak mampu nembus, ini bisa kita untuk peluang kita entry lagi, karena ini sifatnya masih sama, masih drop, base drop, ya. Jadi base-nya ini masih berfungsi dengan baik karena base ini tidak tertembus. Kecuali base ini tertembus, ini sudah berubah sifat, Pak. Ini bukan lagi drop, base drop, ya. Misalkan di sini kok saya buatkan ulang. Misalkan ini kan awalnya begini, terus harga naik gini, ya. Hmm. Nah, misalkan seperti ini sudah berubah sifat. Kenapa? Karena base ini, ya, base ini itu sudah tertembus. Nah, ini sudah berubah menjadi drop base rally, DBR, ya, karena dia drop, bikin base terus rally. Nah, ini sudah berubah. Nah, eh, penggunaannya fungsinya seperti itu untuk mengetahui kontinuitas ataupun pembalikan arahnya, ya. Tadi pertanyaannya apa? Ciri-cirinya ini, Pak. Ciri-cirinya dari base ini itu ketembus atau tidak? Ciri-cirinya, ya. Ya, ciri-cirinya dari base ini ketembus atau tidak. Tapi sekali lagi, ya, Pak, misalkan ini ketembus, ya, jangan langsung entry dulu. Seperti tadi saya sampaikan, eh, tunggu harga masuk ke area base ini lagi baru kita entry. Ya, karena siapa tahu nanti setelah kita sell memang koreksi dulu baru turun. Nah, pas koreksi sebentar. Misalkan ini ketembus terus kita sell di sini, ya. Nah, takutnya nanti dia koreksi dulu ke sini baru baru turun, gitu. Nah, kalau walaupun nanti turun, tapi misalkan nanti kita ke bawah koreksi dulu ini kan kadang kita bikin panas dingin, bikin deg-degan gitu, ya, atau bikin kita nggak nyaman gitu. Nah, jadi saran saya tunggu tunggu dulu ke sini, karena em, apa namanya market biasanya memang ngambil koreksi dulu biasanya, walaupun kadang juga kalau dia rally, ya, kalau dia drop, ya drop drop terus gitu. Misalkan ini saya hapus, ya, Pak. Saya hapus. Nah, kayak ini misalkan untuk di Euro USD di sebelumnya. Berarti mirip sama SND, ya, Pak? Iya, iya mirip. Jadi base itu kan sebenarnya bisa kita fungsikan untuk macam-macam. Bisa fungsikan untuk apa namanya supply and demand, atau itu sebagai area kompresi. Kita tunggu 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 reaksinya bagaimana. Iya, hampir mirip, hampir mirip. Hanya mungkin penamanya apa dasar analisanya ataupun penamanya aja yang berbeda. Karena kalau rally base drop itu lebih base-nya itu price action, Pak, ya. Lebih base-nya itu dari price action. Nah, kayak ini nih contoh. Ini kan drop. Nah, ini kan ngebase di sini atau bikin bikin kompresi lalu drop gitu, ya. Terus ini bikin kompresi. Jadi ini drop, ini bikin base lagi, drop lagi. Nah, ternyata base ini apa namanya menjadi base lagi di ketika harga naik sini gitu. Nah, inilah yang saya maksud. Ketika terbentuk area base ini sebentar, Pak. Ini contoh, ya, contoh. Ini kan drop, ini ngebase,
drop lagi, ini ngepis di sini dan drop lagi gitu, sampai sini misalkan. Nah, terus area base ini, area base ini tuh kan bisa kita jadikan supply demand juga, betul ya. Jadi ketika nanti harga masuk ke sini, menguji area ini dan nggak mampu nembus, barulah kita masuk. Hampir sama Pak, hampir sama, hampir sama. Cara cara pakainya hampir sama. Yang penting tahu maksud dan tujuannya ya Pak ya. Yang penting tahu cara pakainya. Terjawab ya Pak Ari ya. Kalau belum terjawab nanti boleh menghubungi kontak personnya, nanti mungkin akan saya note untuk pembuatan materi-materi mengenai hal tersebut. Oke, Euro USD clear. Ada 5 tadi ya. Sudah saya screenshot, nanti saya share di grup VIP. Dan masih ada waktu, kita ke indeks dulu. Indeks Nasdaq. Nasdaq, mana Nasdaq? US 100. Oke, mohon maaf saya agak gilek ya. Nah, untuk Nasdaq ini saya mau pakai PR saja. Saya nggak pakai SMC karena beberapa kali Nasdaq pakai pakai PR bagus kok. Ini dari H1, tapi saya nggak pakai H1 ya. Aduh, kalau H1 ya entry di Nasdaq nanti ke floating cepet gerak dikit, H1 kena swing, aduh, udah tinggi ya. Oke, ini kita ke Nasdaq. Biasanya kalau Nasdaq itu kesenangan apa kok kesenangan? Pair favoritnya Om Dani ini. Nah, semoga, ya, insya Allah, amin. Terima kasih Pak Ari, terima kasih ya. Nah, ini contoh ya, PR saya yang area ini kan dulu sama yang ini kebalik ya. Kalau yang ini PR dulu baru candle kecepit, kalau ini ada kayak candle kecepit baru baru PR. Nah, ini lumayan ya, lumayan. Tapi kemarin ini saya nggak sempat ke entry karena jauh banget, lama. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini saya balikin lagi aja. Swing terakhir. Oke. PR pertama di ini ada 3 level. Saya mau langsung ambil yang low risk saja. Saya mau ambil yang low risk saja karena di sini ada 3 level, ini sama ini. Saya mau ambil yang low risk saja yang di sini. Ini ada price remodeling. Oke, nah ini ada low, lalu diikuti setelah dia bentuk low ini dia pullback, ini high ke break. Ya, ini low diikuti high ke break. Apa ini? Ini price remodeling demand. Ini price remodeling demand. Ini price remodeling demand. Nah, ini sebenarnya juga bisa, tapi kan ini sama ini deket ya. Terus di sini, nah, kenapa saya ambil yang ini? Karena di atasnya ada fair value gap atau ada imbalance. Ya, di sini ada imbalance. Nah, di area inilah ya. Ini ada imbalance, ini saya hapus saja. Jadi ini saya rasa ini SND yang bagus karena SND-nya berdekatan dengan adanya imbalance. Berarti ini saya rasa ini kuat. Nah, kalau di bawahnya di sini ya bisa, tapi ini terlalu jauh ya. Saya ngambil yang sini aja. Oke, ketemu setup Nasdaq menggunakan metode price remodeling tetap. Saya kalau Nasdaq lebih nyaman pakai PR. Ya, ini logo break. Nah, saya tulis ini PR M5 demand di 15267,2 sampai 153
301,3. Nah, ini area demand-nya atau area buy dengan setup SL sebentar, di bawah ini, sini ya, sini. Kenapa nggak langsung di sini? Ini bisa sih di sini karena ini juga sudah terbentuk sell side liquidity ya. Tapi di sini ada ini nih, ini rawan. Jadi saya SL-nya di sini saja dan target TP-nya ya di PR yang atas. Karena ini di atas juga sebenarnya terbentuk PR sell ya, terbentuk PR sell. Tapi saya akan fokus nge-buy. Kenapa saya fokus buy? Karena trennya itu naik. Ya, di kondisi ini trennya naik. Di kondisi struktur ini trennya naik. Jadi saya fokusnya buy saja. Saya nggak akan milih sell karena sellnya eh, hanya untuk counter trend. Saya pilih follow trend saja. Dan TP-nya nanti di supply ini. Ya, ketemu setup setup Nasdaq, yaitu sekali lagi di lower time frame M5 ada price remodeling M5 demand 15.267.2 sampai 15.301.3, ini area buy-nya. Jadi secara proyeksi tunggu harga turun ke sini dan insya Allah semoga naik sini. Oke, SL-nya di 15.237.9, TP-nya 15.53.4. Ini risk reward-nya sangat-sangat bagus. Apalagi nanti kalau PR ini termitigasi di di market US. Kemungkinan akan sangat powerful ini kemungkinan ya. Saya screenshot, nanti saya kirim ke channel VIP. Baik, udah untuk Nasdaq ya. Sekarang terakhir ke emas. XAU USD. XAU USD kita ke H1. Oh, ini jangan yang ini. Gak apalah, ini aja biar cepet. Nah, untuk gold itu sendiri, terakhir dia memitigasi area demand di 3234, tapi nggak mampu nembus ya. Tapi nggak mampu nembus. Nah, setelah itu dia naik lagi di sini dan sampai di sini turun. Kenapa di sini turun? Kita cek ke M5. Pasti di sini juga ada base lagi, entah itu fair value gap atau yang lain. Nah, ya di sini ada imbalance ya atau FVG, yaitu ketika ada penurunan harga cukup signifikan ini 1, 2, 3 candle ini, 3 candle ini FVG warna pink biasa. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, pas di sini ya. Jadi inilah alasan kenapa harga di sini mantul turun, karena ini memitigasi area imbalance lalu turun lagi. Nah, untuk gold itu sendiri, saya sarankan bisa peluang entry sell di sini saja. Di 4548 ya. Tunggu harga koreksi naik ke sini, baru nanti kita bisa peluang entry sell dengan target ini sudah menjadi demand ya. Ini bukan supply lagi. Ini demand. Nah, targetnya ke sini, 2224. Jadi teman-teman semuanya, oh ini kok jadi berubah bold. Nah, ini adalah target gold kemungkinan hari ini 22 sampai 24. Nah, tinggal kita cari area sell-nya. Area sell terbaik adalah di 4548. Ini area sell pertama. Ini bukan demand ya, mohon maaf, ini belum saya ganti. Berarti ini supply. Breaker block demand menjadi supply. Ini supply. Ini juga supply. Oke. Nah, saya akan lebih milih yang low risk. Jadi untuk gold ya, saya akan nunggu ke sini, baru targetnya nanti ke sini.
Nah, ini setup untuk gold ya. Setup untuk goldnya supaya lebih aman, kita nunggu suplai ke 4548, berarti masih nunggu naik 12 poinan lagi atau 10 sampai 15 poin, baru nanti kita bisa ambil peluang sell ya di sini. Ini untuk lower time frame M5, ini base M5 dengan target di 2224 ya. Atau target terdekat sebenarnya kalau naik ke sini ya di sini. Tapi ini targetnya ke sini bisa. Kemungkinan bisa ya. Tergantung nanti stylenya. Apakah mau scalping atau intraday. Kalau yang scalping target di sini, ini ya setupnya dulu saya kasih horizontalnya. Ini di atasnya, kasih space sedikit. Nah, ini SL dan di sini TP. Oke, jadi setup pertama untuk gold yang mau scalping dan resikonya lebih kecil itu ini di supply 4548, SL 50 dan TP-nya di 1933.450. Saya screenshot ya. Misalkan ini kejebol langsung nge-sell gimana? Ya boleh, tapi itu akan sangat berbahaya. Karena nanti kalau kena koreksi ya koreksinya cukup dalam. Ini yang untuk yang lower time frame ya, untuk di SNDM 5. Saya screenshot. Nah, tapi kalau mau yang apa namanya, yang em, targetnya cukup jauh, itu ini bisa di bawah sini. Nah, ini kita tarik agak panjang. Seperti itu. Sama, areanya sama, tapi hanya targetnya yang berbeda. Oke, ya. Jadi untuk harga gold sekarang sedang memitigasi area demand, tapi saya nggak yakin walaupun misalkan masuk demand ini apa namanya kita langsung nge-buy. Kalau yang pas tadi atau di 1 2 3 4 5 6 7 sekitar 7 jam yang lalu, mungkin begitu masuk sini kita boleh nge-buy ya. Ini ambil counter trend dan ini cukup lumayan kena kena di sini. Tapi kalau sekarang tidak ya, ini sudah keisi lagi dan kemungkinan ini kejebol sih. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Gold masih secara tren masih strong bearish. Jadi saya tidak menyarankan berani-berani ngebuy apapun kondisinya, baik itu scalping maupun yang intraday. Yang kalaupun mau ngebuy ambil koreksi-koreksi ya silahkan, boleh, tapi jangan lupa setup SL untuk membatasi risiko karena hanya ngambil koreksinya saja. Baik, ini untuk market gold. Ada pertanyaan buat teman-teman semuanya yang lain? Karena saya rasa sudah cukup untuk forex, indeks maupun komoditi goldnya. Cukup ya. Kalau tidak pertanyaan, sekarang kita sampai di penghujung sesi ya. Sebelum kita tutup dengan doa dulu, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki untuk warga kita semuanya. Dan yuk, baiklah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin. Baik teman-teman semuanya, kita sampai di penghujung sesi dan jika ada hal baik yang saya sampaikan itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lain waktu. Insya Allah kita ketemu lagi di live show di momen CPI. Dan terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu undur diri. Salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.